Apa perbedaan Asmat Khan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu njit, satu datuk, satu keluarga. Bedanya, pertama, Asmat Khan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Moro, Filipina. Menyebarkan Islam di Thailand. Menyebarkan Islam di Sabah. Menyebarkan Islam di Brunei. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka tuh sudah lama sekali. Tadi sudah saya unjukkan. Meninggalnya aja tahun 1500-an. Sekarang kita tahun 2024. Udah 500 tahun yang lalu, saudara. Sehingga mereka sudah berbaur dengan bangsa Indonesia. Nah, karena mereka keluarganya banyak menjadi sultan. Kalau ada yang nanya, kok dari luar negeri datang bisa jadi sultan? Kan tadi saya udah ceritakan. Karena kawin sama anak raja, saudara. Sehingga keturunan mereka, saudara, diangkat menjadi raja di Pulau Jawa ini, saudara. Nah, yang namanya kerajaan, yang namanya kesultanan, itu nasab dijaga, saudara. Di Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, saudara, itu nasab Wali Songo dijaga. Nggak boleh sembarangan orang nyantel di sana, saudara. Hanya saja karena mereka keluarga bangsawan, mereka keluarga raja, mereka keluarga sultan, yang dicatat bukan hanya keturunan lelaki, anak perempuan dicatat, saudara. Kemudian mantu-mantu dicatat, saudara. Putri-putri yang perempuan, anak cucu dicatat, saudara. Jadi itu pencatatan yang ada di kesultanan. Wajar, karena ini kesultanan, penguasa negeri, saudara. Yang dicatat bukan hanya anak lelaki, karena ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pembagian gelar. Ada Tubagus di Banten, ada ratu, saudara. Makanya dicatat, mau anak perempuan, mau cucu perempuan, mau mantu, saudara, semua dicatat. Berikutnya, saudara, abad berikutnya baru datang para habaib dari Hadramut. Datang tuh yang bin Syahab, yang Al-Attas, yang Al-Habsyi, itu datang sesudah mereka, saudara. Begitu mereka dengar dari Hadramut, ini di Indonesia banyak yang masuk Islam. Cuman belum 90%. Masih banyak pedalaman-pedalaman yang belum memeluk Islam. Sehingga saudara, para Ba'alwi yang dari Hadramut melihat ini peluang dakwah untuk melanjutkan dakwahnya Wali Songo. Mereka datang ke Papua. Di Papua kalau Anda datang, saudara, ada keluarga besar Al-Hamid dan keluarga besar Al-Haddar, bahkan pada jadi kepala suku di Papua, saudara. Kenapa jadi kepala suku? Karena dulu kakek mereka datang ke sana, nyebarin Islam, kawin sama orang Irian, saudara. Keturunannya mereka seorang Irian, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Begitu ditanya, Habib, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, habaib yang datang dari Hadramut ini, saudara, tidak bawa istri. Di Indonesia mereka kawin dengan orang Indonesia semuanya, saudara. Jadi habaib di Indonesia ibunya semua orang asli Indonesia, saudara. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu, saudara. Saya punya kakek nenek dari ibu, saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem, saudara.
Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Sarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang-mamang saya, saudara, ada Mang Sujana, ada Mang Bana, semua sampai hari ini itu keluarga kami, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Sunda juga, saudara. Jadi jangan berpegang harus tes DNA. Para fuqaha sepakat, saudara, bahwa tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur nasab. Fuqaha sepakat tolak ukur nasab adalah, saudara, as-suhrah wal istifadhah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang yang benar-benar penutup, saudara. Habaib yang datang ini, mereka punya lembaga, namanya Rabithah Alawiyah, Persatuan Ba'alwi, saudara. Nah, Persatuan Ba'alwi ini mencatat Habib yang ke Irian, Habib yang ke Palu, mendirikan Al Khairat, saudara. Habib yang ke pedalaman Kalimantan, Habib yang jadi sultan di Pontianak, saudara. Semua dicatat. Cuma Rabithah Alawiyah itu hanya mencatat nasab dari anak lelaki. Anak perempuan nggak dicatat, saudara. Saya punya anak 7 putri semua, nggak ada dicatat di Rabithah Alawiyah. Karena walaupun 7 putri anak saya, anak mereka bukan bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas gak? Mantu saya ini Al-Habsyi, anaknya cucu saya, tapi bukan bin Sahab. Cucu saya Al-Habsyi, Habib Hanif, saudara. Mantu saya punya anak 3, anaknya Al-Atas. Nggak boleh saya bilang bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Rabithah cuma nyatet anak lelaki. Kalau kesultanan nyatet semua, saudara. Nah, selama ini Pak, Bu, Rabithah dengan kesultanan akrab, kerjasama, nggak usil. Kesultanan mau catat anak perempuan, ratu, saudara, semua dicatat, silakan. Mereka dibagi gelar, ada Tubagus, ada ratu, silakan. Rabithah nggak usil dan tidak boleh usil, saudara. Begitu juga kesultanan, selama ini menghormati Rabithah dan mereka tahu kalau Rabithah hanya mencatat anak lelaki. Rabithah tidak usil ke kesultanan, kesultanan tidak usil ke Rabithah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Tahu-tahu, saudara, sekarang ada yang datang ke Rabithah, dia ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Terus dijawab oleh Rabithah, maaf, Wali Songo kami punya catatannya. Kalau mereka turunan Nabi, tapi anak cucu Wali Songo kami nggak punya catatan. Silakan tanya ke kesultanan untuk mengisbat nasab Anda. Rabithah nggak punya hak dan Rabithah nggak bisa karena Rabithah tidak punya catatan. Wajar tidak? Wajar tidak? Sakit hati, marah, langsung memfitnah, saudara. Saudara, bin Sarman itu datang ke Rabithah, saudara, minta nasab, minta diakui, ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Rabithah jawab baik-baik, nggak bisa. Wali Songonya betul turunan Nabi, kami punya catatan. Tapi Anda nih siapa? Ternyata dia dari garis ibunya, bin Nyai, binti Nyai, binti Nyai. Ya kalau dari garis ibu, Rabithah nggak punya catatan, saudara. Jangankan dari garis ibu, dari garis bapak saja yang asmatkan semua adanya di kesultanan, tidak ada di Rabithah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau Rabithah tidak mengeluarkan nasab, wajar tidak? Mau nasab, tanya sultan. Kalau Anda diakui sebagai Tubagus, tanya Kesultanan Banten. Nanti Kesultanan Banten
yang keluarkan surat. Betul, orang ini tuh bagus, orang ini turunan Sultan Hasanuddin, dikasih surat, silakan pakai tuh bagus. Betul, betul. Nah sekarang saya tanya, kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Paham tidak? Ini sama juga kuliah 4 semester nih. Bu, paham gak bu? Paham. Jadi ini malam tablik akbarnya kayak kuliah 4 semester saudara. Tapi gak apa-apa, biar umat jadi cerdas, jadi tahu. Setuju? Setuju? Nah jadi kalau sudah begitu saya tanya sekali lagi saudara. Urusan nasab saudara, apa perlu kita ributkan? Apa perlu kita ributkan? Enggak usah. Oh Habib, mereka enggak percaya sama Mbah Alwi, enggak apa-apa. Yang suruh dia percaya siapa sudah? Habib, mereka menolak kalau Habib itu turunan Nabi, enggak apa-apa. Gue juga enggak perlu pengakuan lu. Betul? Betul? Mau percaya silahkan, enggak percaya enggak apa-apa. Betul? Betul? Takbir. Tapi jangan pakai ngancam. Pokok ngancam, kami akan sweeping Mbah Alwi. Ye, kutil babi. Masya Allah, kira-kira jelas. Cukup, paham. Baik.